malam semuanya. Selamat tahun baru saya ucapkan buat teman-teman, kawan-kawan di Facebook. Semoga teman-teman semua di tahun yang baru menjadi lebih baik lagi dari sisi rezeki, kesehatan, dan kebahagiaannya. Oke, mari kita berikan sugesti positif yang baik kepada diri kita, supaya kehidupan kita ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang saya lagi sama teman saya nih, Jerry Lim. Halo teman-teman. Jerry Lim lagi nginep nih di tempat saya. Nah, ini live pertama mungkin saya di Facebook ya. Terima kasih yang sudah like. Mas Buki, terima kasih Mas Buki. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini membawa berkat kepada Mas Buki. Ya, kalau udah banyak yang nonton, nanti kita Baru dari sharing ya. Sharing saya ada mau sedikit kasih penjelasan, edukasi, supaya tidak ada salah paham ke depannya. Apa kabar Mas Bugi? Bali bagaimana kondisinya, aman? Tahun baru macet gak? Jer, nggak apa-apa Jer, kita bahas aja Jer. Ya, selamat tahun baru Jer, kita bahas Jer. Tadi kita mau bahas ini Jer, masalah ilmu kebal ya. Sini Jer, sini. Rahayu Mas Buki. Oke. Kita ngobrol-ngobrol ya, santai ya. Tadi kita bahas masalah, tadi lo bertanya-tanya kan? Iya, kebal. Ilmu kebal, sebenarnya orang kebal itu ada apa enggak kan? Iya, betul kok. Kalau orang kebal itu sebenarnya ada, bukan nggak ada. Jadi cuman seperti ini ya. Ini saya jelaskan ya. Orang kebal itu ada, tapi dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan yang dites-tes seperti di Facebook, seperti saya tes-tes. Makanya saya tidak pernah mengatakan diri saya kebal, diri saya sakti. Bukan seperti itu ya. Mungkin ya orang-orang salah menangkap, disangka dengan mempraktekkan seperti itu kita kebal. Betul kok. Padahal dalam kenyataannya kebal itu bukan yang seperti itu dia. Ya, jadi ilmu kebal itu bukan ilmu kebal, orang kebal itu ada. Oke. Tapi dalam keadaan terdesak. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Mungkin belief sistemnya dia Ya, kok. karena itu dari belief system seseorang tersebut. Misalkan contoh ya, orang itu sangat taat beragama, ya, dia sangat percaya dan yakin Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi dia. Ya, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba misalnya mau dibegal atau dibacok atau bahkan ditembak sekalipun, dengan keyakinan dia yang kuat, Ya. itu bisa terjadi dia menjadi kebal secara otomatis. Oke. Dibacok tidak mempan, tembak tidak mempan. Itu karena sebenarnya setiap manusia mempunyai kekuatan dari dalam diri dia sendiri. Pada dasarnya, terlepas dari dia memegang benda atau tidak memegang benda. Karena benda itu sebenarnya hanya sarana. Ya, betul. Makanya yang dimaksud dengan sarana itu adalah sarana untuk menguatkan diri dia. Terlepas memang benda itu memang ada energinya yang mendorong dan mensupport dia. Contoh menaik, jadi belief system dia menjadi lebih kuat. Ya. Keyakinan dia dengan membawa barang ini, dia akan menjadi lebih yakin saya akan terlindung. Gitu. Oke. Jadi ya saya perjelaskan, bukan saya aja yang sering mempraktekkan anti cukur, anti silet, di luar semua itu kalau dia menganggap diri dia itu kebal, sungguh sangat disayangkan. Berarti dia belum paham. Ya, belum ngerti sampai situ konsepnya ya. Ya, mungkin memang pernah kita mengetes benda-benda gitu, ada suatu terjadi hal keanehan. Kita pegang barang ini, kita jadi silet seperti tumpul misalnya. Ya itu memang betul. Tapi itu kita jangan terlalu cepat menganggap diri kita kebal atau jadi sok, menganggap dikit-dikit, gue udah kebal deh. Itu takabur namanya. Itulah kesalahan.
seperti itu semua sarana terjadi dalam keadaan terdesak kekebalan itu. Yang penting kita harus yakin satu, kita terlindungi berkat dengan doa kita. Kita dilindungi karena perbuatan baik kita. Kita terlindungi karena amal perbuatan kita. Itu yang harus kita ingat. Bukan karena benda, bukan karena asmaan, bukan karena air yang diisi, bukan seperti itu. Walaupun saya pemain seperti itu, saya jelaskan seperti ini. Kenapa? Benda itu hanya sarana untuk membagikan belief system teman-teman. Benda itu mengandung energi yang bisa membantu membangkitkan belief system teman-teman itu sendiri. Mendongkrak keyakinan. Iya. Kita harus pahami juga. Jadi jangan seperti orang-orang yang main-main jual-jual jimat, ngaku-ngaku pegang ini langsung kebal. Nah, itu terlalu berlebihan menurut saya. Gitu. Kalau lu pendapatnya gimana aja? Ya, kalau buat Jerry sih yang aku ngomongin itu benar. Terus untuk orang-orang yang ngomong kebal gitu, ya Jerry sih agak miris gitu ya, agak miris gitu loh. Soalnya persepsinya itu beda dengan apa yang Jerry dapat gitu kan. Yeah. Karena gimana ya, kalau orang kayak begitu terlalu besar diri gitu loh. Gua keluar gitu kan, gua petantang, ente, gua kebal nih, tiba-tiba dibacok aja tembus, nah kan. Karena kan kepercayaannya gitu loh, terlalu sombongnya itu kan gue yang bikin kabur. Makanya sebenarnya gini loh, pengujian itu sebenarnya saya selalu bilang ada batasnya. Dari jauh-jauh hari sebelum live ini saya selalu ngomong, mengingatkan orang, jangan kita menguji itu yang berlebihan. Seperti orang begini, orang langsung merasa yakin pegang kebal. Nah itu nggak ada aja. Itu bodoh. Itu suatu kebodohan. Kalau ada barang kayak gitu, bolehlah kita ketemu, kita ngobrol. Nah, sampai di mana kekuatan kekebalannya? Betul. Nggak masalah, itu boleh. Kita bukan menantang, bukan cari ribut, bukan. Kita buat edukasi bahkan untuk teman-teman. Gitu. Karena dari umur saya 20 sekian, sekarang saya udah 40 tahun ya. Saya sudah mendalami ya hal-hal kayak gini ya. Dan saya tidak pernah berniat mau membodohi orang. Saya selalu ngomong apa adanya. Ya kalau kamu selamat jangan berpikir karena benda, tetapi karena perbuatan kamu sendiri. Kamu celaka pun bukan karena benda, tapi karena perbuatan sendiri. Semua balik lagi kepada diri sendiri. Iya, hasil dari perbuatan Anda sendiri. Anda selamat berarti Anda ini orang yang baik, suka beramal, suka menolong orang. Alam semesta ini nggak tidur, dia melihat. Adil ya gue ya. Adil. Nah kalau kamu berbuat buruk terus sendiri, pegang benda, mau jimat satu karung, satu badan, nempel semua, tetap aja kamu mati. Iya. Dibaca karena orang. Perbuatannya dia lagi. Gitu perbuatan. Kan? Gitu. Jadi kalau pemikiran kita dalam memegang benda bertuah, kita anggap itu suatu koleksi aja. Memang barang itu ada energinya, terlepas dari semua benda apapun, semua ada energi. Cuman masalah besar atau kecil. Iya. Ya kan? Betul. Batu koral pun yang ada di jalanan itu semua mengandung energi. Energi itu ada dimanapun. Bahkan saat kita ngobrol seperti ini, sekeliling kita itu energi. Cuman masalahnya satu, apakah kita mampu melihat energi itu? Sekarang saya tanya, apakah teman-teman bisa melihat angin? Teman-teman hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa melihat angin wujudnya seperti apa. Bentuk angin itu apakah seperti singa, serigala? Nggak mungkin, ya kan? Kita nggak bisa melihat bentuknya, wujudnya. Tapi hanya bisa merasakan bahwa keberadaan angin itu ada. Iya. Bicara seperti Tuhan. Tuhan, ya, kegaiban. Itu semua ada, bukan tidak ada. Makhluk-makhluk gaib, saya mempercayai itu semua ada. Semua agama pun pasti mengatakan gaib itu ada, bukan tidak ada. Cuman masalahnya kemampuan mata kita melihat gaib itu seperti apa. Oh, sangat sulit tentunya kalau belum dilatih. Dan mata batin itu juga bukan melihat dengan mata. Banyak orang salah persepsi. Dibuka mata batinnya, dicari, dia bisa lihat. Itu adalah sugesti ya teman-teman. Saya pertegas sekali lagi. Itu adalah sugesti yang tertanam oleh si dukun. Dan saya bisa membuktikan itu.
Bukan mata batin itu kita melihat secara wujud fisik. Tetapi yang harus diingat, besar untuk masuk ke alam kita. Begitupun kita punya kekuatan yang sangat besar supaya bisa masuk ke alam gaib. Ya. Kemampuan batin seperti itu contohnya. Contohnya yang makhluk-makhluk bisa masuk ke alam kita itu seperti siluman ya kok ya. Ya, kita itu nama-nama siluman itu hanya penamaan sih. Penamaan dari versi manusia. Oke. Ya, kalau misalnya makhluk-makhluk itu sendiri kan golongan-golongannya banyak. Gitu. Banyak sebutannya ya. Iya, jadi kita nggak bisa lah menggolongkan ini siluman, ini apa. Sulit. Ya, oke. Tapi saya memang pernah punya pengalaman, saya melihat secara langsung makhluk gaib itu ada seperti apa, saya tahu. Saya pernah punya pengalaman. Jadi saya mempercayai yang gaib itu ada, bahwa karena saya sendiri sudah punya pengalaman seperti itu. Betul. Itu. Oke, saya sapa dulu ya. Kok macet tuh kok? Macet kata Bang Bumi. Oh, macet ya, Bali biasa, sudah biasa bener. Loh. Oh, selamat malam Bang Aryo Adriansa, selamat tahun baru. Oh, gini mencari. Maklum bertambah. Muhammad Ferry Untung Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Muhammad Fadli, salam kenal abangku, salam kenal. Ayah kita sedikit curhat ya, curhat juga malam tahun baru ya. Curhat ini mengenai orang-orang yang suka kirim-kirim foto. Nah, Barang suruh cek. nah itu tuh Asli apa enggak? Teman-teman harus mikir satu seperti ini ya. Sebenarnya berat. Teman-teman harus ngerti posisi kita ya kan. Kita itu semua kenal-kenal sama pemain-pemain. Kita nggak bisa kasih statement. Kita nggak tahu teman-teman itu beli barang dari siapa, ngecek barang ini asli apa enggak. Saya nggak bisa main statement palsu, asli, sembarangan kayak gitu. Karena itu terus terang itu juga karena lingkungan saya, teman-teman saya juga. Jadi teman-teman harus paham. Nggak bisa saya menjudge Anda aja siapa, kenal juga enggak, tiba-tiba kirim gambar, tolong cek dong asli palsu. Ya lucu bagi saya. Iyalah. Iya, ternyata barang si A. Ya kan saya nggak mungkin cari gara-gara sama dia. Malu juga kitanya ya, Boy. Iya. Jadi saya juga nggak mau menganggap diri saya paling benar. Misalnya kayak cek taring lah, asli palsu. Barang inilah muntah besi atau apa, ini asli ada berkodam apa enggak. Aduh teman-teman, hentikan kayak gitu-gitu. Aneh bagi saya. Saya nggak kenal Anda, tiba-tiba Anda kirim-kirim kayak gitu. Kan aneh. Begitu saya kasih tahu, misalnya contoh, oh palsu. Ternyata itu barang si A. Itu kawan saya sendiri. Nah, saya jadi ribut. Nah, saya kenal Anda juga enggak. Yang ribut saya sama dia cuman gara-gara barang kamu kirim-kirim foto. Iya enggak? Iya. Ibarat gini nih contoh nih. Saya lagi di jalan nih. Ada mikrolet atau angkot yang berhenti mendadak. Saya ngerem. Saya nggak nabrak dia, tapi saya dari belakang ditabrak, bro. Dan itu angkot main jalan aja udah nyelonong. Ibarat seperti itu. Saya ribut sama yang di belakang, yang di depan nih jalan aja udah kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Nah, teman-teman gitu. Jadi jangan sakit hati ya kalau saya marah atau saya saklakin kalau nanya-nanya kayak gitu, bahkan saya blok. Ya harus mikir gitu loh, kenal juga enggak, tiba-tiba minta kirim, ditipu di mana kok? Iya, nanya kemana? Kebenarannya gitu, di sini. Ya nggak bisa kayak gitu, teman-teman, nggak bisa kayak gitu tuh, nggak bisa. Kalau masalah tipu menipu harus pinter-pinter diri sendiri, pengalaman itu mahal, makanya teman-teman. Gitu. Harus dicari tahu sendiri. Iya, nggak bisa lah kita main kirim-kirim. Apalagi Jer, yang biasa terjadi sama kita nih. Kita curhat aja, curhat tahun baru nih. Ini orang sering ngomong tuh kok anti tembak. Ah, itu dia tuh katanya di gelas plastik, di gelas kaca tuh katanya nggak bisa pecah, nggak bisa bolong tuh kok. Nih. Anti tembak banyak trik ya. Saya kasih tahu teman-teman nih. Nih. Banyak orang melakukan anti tembak tapi ditembak di sini nih. Ini diisi air penuh. Dia begini. Yang ditembak di sini enggak. Emang teman-teman tahu pas di video ditembak? Iya, kecuali ada laser ya, Bu ya, bisa menentukan ya. Menentukan. Ada lasernya, titik poinnya ada di mana. Ditembak di sini loh. Oh, nggak apa-apa.
saya udah bohongin teman-teman kayak begitu. Kalau Iya. saya nggak begitu, saya berusaha. Tanya Jerry ya, Iya. kita benar-benar berusaha nih minta supaya jadinya itu ada ceplakan bertanda. Sebelumnya kita kasih lihat dulu, nih ya kita puter ya, ini aman misalnya plastiknya ya, nggak Mulus. masih mulus. Nanti setelah ditembak, dan itu tidak ada jeda ya, tidak ada pause video kita, langsung dur. iya. Mau berhasil apa nggak terserah. Urusannya belakangan. Benar loh. Kayak gitu. Jadi ya, jangan mau dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Banyak penipuan-penipuan seperti itu. Teman-teman harus pinter-pinter gitu loh. Ya intinya gini lah. Saya selalu berkata, kalau kita bisa tes, di sana harus bisa tes. Betul. Ya harus. Jangan kita yang hebat, kita yang sakti, main golok, main silet, main pistol, tapi giliran di sana tuh jebol terus. Nah itu nggak ada di kita ya, kampus kita gitu nggak ada. Nah satu lagi di saya, jangan teriak mahal. Ya kan? Itu masalah mahar, masalah keikhlasan hati saya melepas barang itu. Anda datang ke saya, mau ambil barang saya, mau ambil barang kesayangan saya. Iya. Anda tebus mahal sesuai keinginan saya. Kalau Iya. nggak bersedia, jangan teriak mahal. Kalau belum mampu, jangan komen. Nah. Oke, terima kasih nanti aja gitu. Saya Oke. belum ada. Itu saya lebih suka. Lebih fair ya. Lebih ya? fair. Oh. Jangan mahal, lu tahu apa gitu loh. Orang yang teriak-teriak mahal itu biasanya orang yang sering kena tipu. Ya betul. Saya berani jamin. Teriak mahal sana sini, nggak tahu ujung-ujungnya ketipu. Pas dilihat barang raw bening. Nah itu dia kebanyakan begitu tuh. Udah megang 700.000 dia merasa anti cukur. Nah Ya yang hebat orangnya, lu dibohongin, giliran lu tes jebol, gimana? kasihan, padahal kita dikasihan sebenarnya kasihan gitu loh. Tapi mau gimana lagi gitu kan? Iya, cuman ya sudah, kita cuma bisa kasih kayak begini, edukasi kayak gini. Mau percaya nggak percaya ya terserah. Kita cuma kasih edukasi gratis, nggak bayar. Nah Suka nggak suka ya nggak suka, tinggal dimatiin, nonton, skip. udah Kalau selesai. suka ya skip Ya. aja, ngapain diributin? Cari bikin energi negatif, rezeki seret. Nah Hai, itu Ki dia. Banyulangit, salam Ki Banyulangit, saudaraku. Ki Langlang sejagat, salam kenal buat semuanya. Kayak gitu ya gak? Iya. Apalagi Jer, kita ini di Facebook ini paling seru nih. Apalagi ya bingung ya juga nih kok konteksnya kebanyakan. Ya begitu doang. Ya intinya kayak gitulah ya. Tadi kirim-kirim barang itu sangat mengganggu. Iya benar. Kirim-kirim foto barang, tolong cek asli apa enggak. Begitu dikenain tarif, Nah kabur. Hilang. Kayak angkot. mau dibilang kasar juga gimana kita, gimana Iya. ya? Tapi pantas digituin. Iya benar-benar. Maunya gratisan, maunya dijawab, kita nggak kenal. Iya. Nah logikanya di mana dah? Gitu aja. Curhat tahun baru ini namanya ya, sebagai seller ya. Kita padahal di YouTube, di Instagram, di Facebook kita udah ngomong jalur pemaharan. Iya. Nah, itu sangat amat jelas gitu loh. Tapi ya entah mengapa nih orang-orang berpikiran gimana gitu loh. Jangan- Masih bertanya gitu. Ya jangan berpikir saya punya jiwa kayak polisi gitu. Nah, membela kebenaran deh. Cari-cari ini yang salah, ini enggak, saya nggak seperti itu. Saya biasa-biasa aja, saya bersahabat sama siapa aja. Bahkan teman-teman saya mungkin ada yang main-main kayak gimana juga ya, saya mau gimana, bodoh amat, itu urusan dia kok. Iya. Nggak ada urusannya sama saya kayak gitu-gitu. Jadi jangan merasa saya pusat pengecekan atau apa, ngaco kayak gitu ya. Pinter-pinter lah gitu, berdasarkan pengalaman kayak gitu ya teman-teman. Pagi Jer, lu biasa bawel Jer, gini di sini diem. Apa ya? Ya sebenarnya sih ya gitu sih yang kita sampaikan ya gue ya. Ya kita ngomong apa adanya aja. Kayak gini tuh ya pengalaman sih ya. Masalah contoh taringnya, kita kasih lihat taringnya. Nih taring, itu ada. Ini taring misalnya. Ini asli, saya berani jamin. Tapi teman-teman tahu gak ini asli apa enggak? Berdasarkan apa menyatakan ini asli? Kalau saya bisa menyatakan ini asli,
dan bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Berdasarkan apa? Pengalaman saya. Ya. Jadi memang ini asli. Ini bukan barang palsu, saya bilang asli, saya bukan seperti itu. Jadi jangan ngomong mahal. Ya kalau mau cari yang murah ya udah silakan aja, jangan ke tempat saya ya enggak. Betul. Ini curhat lah, ini kita lagi curhat nonton baru tentang orang-orang yang suka nanya barang, pemaharan, hal-hal aneh lah, kejadian-kejadian kayak gitu. Contoh, sini saya bisa tahu ini asli apa enggak kan semua berdasarkan pengalaman. Ini saya sampai tahu, ini taring atas, bagian atas. Ini adalah bagian kanan atas taringnya. Dan saya tahu itu semua, karena saya berdasarkan pengalaman, saya sudah pernah belajar, riset, saya beli barangnya, berapa uang yang saya habiskan untuk hal-hal seperti ini. Teman-teman nggak tahu, teman-teman cuma tahu kirim foto asli apa enggak. Ya Anda siapa? Iya, Anda boleh yakin kepada saya gitu loh. Saya bikin video edukasi di YouTube, tapi nggak digunakan, nggak ditonton. Saya udah kasih ciri-cirinya, mengenalinnya kayak gini. Tapi tonton juga enggak. Taunya cuma ngirim. Taunya dari mana saya tanya? Tahu saya dari YouTube. Lah kan di video YouTube ada, justru dari video itu dia bilang. Nah, buat apa saya bikin video kalau nggak ditonton? Bener gak? Iya, makanya itu. Seperti gitu. Jadi teman-teman ya harus paham lah. Ini saya keluarin unek-unek tahun baru. Biar 2023 nanti enak vlog ya saya. Long, jangan ketemu lagi mudah-mudahan dengan orang-orang aneh kayak gitu. Nice, Kang Aja. Makasih. Abah. Sampurasun. Muhammad Faidli kok gagah kok kata. Oi, amin, terima kasih. Itu semua itu kita ilmu itu didapat dari belajar, pengetahuan, pengalaman. Itulah ilmu. Rahayu Kang, rahayu Abah. Ilmu itu semua didapat dari belajar dan pengalaman. Jangan pernah kita merasa sudah hebat, sudah sakti. Tidak ada manusia yang hebat sakti, itu nggak ada. Jangan terlalu menganggap diri kita hebat, diri kita sakti, lalu kita seperti orang takabur. Iya benar kok. Menganggap diri kita kebal. Jangan teman-teman. Kalau anggaplah video-video kemarin itu yang saya sajikan itu hiburan, nggak apa-apa, tapi bukan saya melakukan penipuan atau penumpulan itu nggak ada. Saya tidak melakukan kayak gitu. Ngapain? Yalah, ngapain kalau kayak gitu ya kita membodohi orang. Iya. Tapi ya apa adanya aja. Jadi jangan cuman yang satu saya minta, jangan kita memegang barang itu kita merasa diri kita hebat kebal. Iya. Kita menantang orang, itu namanya takabur. Iya. Gitu. Ya ini adik saya. Jerry Lin, dia ada ini juga Facebook Facebook Jerry Lin namanya. Jerry Lin. Jadi untuk teman-teman ya seperti itulah ya. Yang jelasnya ya Pak, intinya ya Pak. Jadi jangan menganggap kita sombong atau gimana. 1000 orang kayak nanya begitu, jangan 1000 udah 100 aja nanya begitu semua ngirimin saya ngomong real aja ya. Sehari saya ada yang nanya kayak gitu bisa 2-3 orang. Nah, tiap hari muak apa enggak? Kalau muak, ngirim barang begitu, ngirim foto barang, ini asli palsu. Ya gak kayak gitu caranya. Iya. Kayak, aduh, kadang saya pun terpancing gitu emosi, gak mau marah tapi terpancing gitu. Namanya manusia. Nah. Itu masih manusia biasa, janganlah diuji gitu loh kayak gimana gitu. Jadi ya tolong dipahami dan disadari aja di situ ya kayak letaknya ya kayak. Ya mungkin yang baru bergabung belum tahu ya masalah apa, ntar tinggal nonton live-nya. Nah ya jadi bisa denger dari ulang, ntar kan bisa ini lagi kan. Iya, apalagi mata batin sudah bahas, ilmu kebal udah bahas. Apalagi sampai curhat udah. Apalagi ya mungkin nanti kalau kita ada pengalaman apa lagi kita sharing lagi ya. Ya boleh, nanti kita sharing lagi. Oke.
Nih, tahun baru nih. Kalau orang-orang lihat kembang api itu ke atas, kalau saya lihat kembang api ke bawah. Oh, kembang api di mana-mana tuh. Happy New Year, selamat tahun baru. Di mana-mana kembang api saya lihat dari atas.